Membuat hati gitu kan. Nah itu saya nggak kuat. Membuat hati. Dewi Sagita. Apanya? Ya denger nama saya tuh kenapa Anda lirikannya beda gitu. Bukan gitu, soalnya saya kaget ada telepon dari sampean. Iya. Pengen kuntek. Waduh itu perjuangan banget itu deh. Ya itu gimana? Soalnya kan gini, saya sudah janjian toh sama Ya. sampean memang pengen ngisi acara ini. Iya. Kayaknya keren banget gitu loh. Zaki Mikdad Podcast and Sing. Gitu ya. Dan semoga bisa mengalahkan yang halilintar gitu ya. Bledek. Istilah Jember gitu. Jember. Zaki Bedek. Gak Kebetulan enak di rumah Zaki Bledek ya Mbak. iya kalau ndak enak ya dia enak no. Aduh, iki. Nah, ya apa terus. Gini tadi pas waktu berangkat itu kan kebetulan motor itu dibawa suami Iya. kerja gitu. Akhirnya kayak karena saya sudah buat janji dengan jenengan yang terhormat ini ya. Jadi mau nggak mau motor yang ada di rumah itu saya bawa. Meskipun punya Bahkung juga saya bawa gitu ya. Gitu. Jadi nggak pakai motor biasanya Iya betul gitu. Terus tanda untuk bensinnya itu kan memang kebetulan sudah mati gini kan. Karena motornya sudah lama nggak dipakai. Saya pikir sih bensinnya full terus ya. Iku. Lah ternyata pas nyampe ini 50 meter dari rumahnya tuh. Waduh saya telepon nggak diangkat-angkat. Aduh. Untungnya dekat rumah, andai kata ya itu. di jauh sana kan. Akhirnya kan tadi orang-orang lewat karena saya sendirian mungkin ya banyak yang lihat kan. Akhirnya pura-pura telepon lah saya. Jaim. Menghilangkan ketodusan. King sampean pura-pura telepon joket dibuka. Nah iya itu. Mungkin Mbak ini ngapain ya, daripada saya kehabisan akal ngapain, temen juga saya nggak bawa kan. Akhirnya iya deh ini, padahal sampean juga nggak ngangkat Ya, pada waktu itu iya. gitu loh. Akhirnya saya pura-pura telepon aja. Iya deh ini aku sudah ada di ini ya. Mana ya, saya juga nggak tahu letaknya. Padahal sajane yo sering rini gitu kan. Ya itulah perjuangan Wah, juga. Dewi Sagita, Iya. seorang vokalis yang sekarang vakum sudah ya. Kenapa kok milih vakum dari musik? Banyak faktor ya Iya, sebenarnya, iya. tapi yang paling utama itu karena faktor keluarga juga gitu. Iya. Anak-anak juga sudah mulai beranjak besar gitu, jadi saya nggak mau meninggalkan masa-masa kanak-kanak mereka gitu. Betul, kan. karena masa anak-anak itu sangat singkat. Mbak. Iya betul. Ketemu wis gede, wis kelas 1, Kan kelas sing 2. sakno mbae Dik. Lah ya iku, duh. Awake dhewe ya wis. Lah ya itu, jadi saya mikirnya ke situ. Terus apa ya? Kalau seperti itu sebagai pasangan juga mungkin ada ini ya, cemburunya ya. Ya maklum lah, dulu kan banyak fan dulu. Waduh, percaya aku lanang sampean iki, Mbak. Iya, fan-nya ya gitu. Allah, wakeh. Jadi apa ya, kisah-kisah suka duka di Gambos itu memang banget Banyak, saya. iya. Terutama juga dengan suami, yang suami juga sampai sempat inilah kalau diceritakan sekarang agak yang lebay gitu ya. Iya. Tahu saya dideketin ini, dia langsung aku lebih baik bunuh diri. Waduh, sampai segitunya lebaynya itu loh. Jadi itu ya faktor pertama itu ya keluarga, anak-anak. Kemudian faktor yang kedua karena dulu saya juga sudah kerja. Oh iya. Kerja di mana dulu? Dulu awalnya, ini kira-kira milihnya kerja yang mana ya? Soalnya saya banyak. Bukan gitu, yang Pas pada waktu itu ya. saat itu. Pada waktu itu saya kebetulan kerja di perusahaan BUMN. Bergerak dan di tembakau. Oh, tembakau, ya. Ya. Jember kota tembakau loh. Nah, iki. Eling tembakau. Nah dari situ akhirnya kan saya juga harus pintar-pintar memilih. Tapi pada waktu itu masih aktif juga. Iya. Pada waktu itu masih aktif. Kebetulan dulu juga ikut ini ya, Miami ya. Boleh ya disebutin? Iya, di sini? Oh iya. boleh ya. Endorse atau gimana? Di sini tuh merdeka. Oh wes. merdeka Opo ae ya. wes. Jadi masih ikut Miami itu. Akhirnya
Miami dulu kan landnya jauh-jauh kan, Ya. di Surabaya, Madura. Kita kan juga pernah toh satu grup, ya itu. Jadi pada waktu itu saya dikasih pilihan sama kepala perusahaan saya gitu, mau pilih tetap kerja di sini atau tetap ke entertain itu tadi. Gitu. Oh, ada pilihan ya? Iya, akhirnya ya udahlah. Gini aja Pak, saya ambil tengahnya aja kalau memang masih boleh. Jadi saya tetap kerja di sini, tapi saya juga tidak bisa lepas dari pekerjaan entertain pada waktu itu. Ya. Soalnya memang sulit kalau sudah namanya hobi. samain hobi kan Hobi. Apalagi awal dari hobi. Hobinya dimulai dari sejak samain kuliah. Oh iya, waktu di Gambus itu yang kenal Miami itu sudah kuliah. Tapi kenal Gambus itu saya mulai tahun 96 pada waktu itu SMP. Masih ikut Gambus di sekitar rumah lah. Gambus gitu. daerah sana. Pada waktu itu juga masih backing vokal gitu. Ya, lama-lama jadi vokalis. Lama-lama aduh. Sebenarnya menyandang vokalis itu ya angel pisan sih deh. Soalnya kan semuanya jadi panutan sebenarnya. Kalau yang tahu vokal kayak gimana tuh juga harus punya attitude. Betul. Gitu kan. Harus profesional juga gitu. Jadi vokal itu jangan mentang-mentang jadi vokal aja, tapi juga ada di belakang tuh tanggung jawabnya lebih besar. Iya, daripada soalnya kan yang dilihat oleh penonton kan pertama itu memang vokalis. Jadi gimana attitude kita menghadapi audiens itu kan juga harus diperhatikan. Gitu. Nggak syukur-syukur ngocol atau apa gitu. Tapi pernah nggak, maksudnya ada komplain dari tuan rumah, ojo nyanyi ki. Pernah. Oh iya. Itu malah bukan komplain sih sebenarnya. Kayak peringatan aja buat saya ya. Waduh, warning ya. Warning. Mungkin pada saat itu juga, jadi kan mungkin tahu ya waktu itu kalau nggak salah mainnya itu di Pasuruan sama Asegaf kalau nggak salah itu pas saya nyanyi lagunya Eskil Gowani. Nah itu saya bawain lagu itu. Habis itu selesai langsung dipanggil sama yang namanya ini Segaf itu kan mungkin cucunya katanya gitu. Mbak bisa kesini ya gitu. Oh enggak ada apa saya gitu. Ini tadi liriknya salah loh. Langsung waduh. Mungkin pada saat itu ada HP ya, mungkin wajah saya sudah merah. Dulu kan belum zaman Google, nggak ada ya Mas ya. Betul, nggak ada gitu. Akhirnya saya minta maaf ya, ini salahnya di mana saya gitu. Akhirnya dikasih lah lirik yang sebenarnya itu. Ini liriknya seperti ini. Jadi minta tolong. Oh nggih, terima kasih banyak gitu. Jadi kita nggak boleh misalkan di warning seperti itu nggak boleh. Oh nggak boleh kan, harus menerima gitu karena itu positif. Akhirnya setelah di warning seperti itu, akhirnya saya dikasih tantangan lah gitu. Mbak ini suaranya kayak Ahlam. Yang bawa 5 gelbi waktu itu. Oh iya, coba sekarang saya pengen tahu ya, bawain lagu itu. Waduh, mateng kan. Tantangan man. Bukan tantangan, saya kan nggak pernah tahu nyanyi itu gitu loh. Aduh, gimana mau bawainnya coba. Akhirnya ada dulu musisi namanya Cak Fakli yang tukang biola. Bagus mbak, bawain. Pikir saya bawain dari mana? Saya enggak pernah tahu sama sekali kan. Akhirnya istri dari Pak Bos waktu itu, udah Wi, dilaksanakan aja. Tapi gimana mbak, saya enggak tahu. Sudah, vokal itu harus bisa gitu loh. Apa yang diminta sama audiens harus bisa gitu. Akhirnya didengerin lah saya. Sedikit-sedikit, mbak saya minta tolong, sampean kan bisa bahasa Arabnya kan pinter, saya gitu. Minta tolonglah dicatatkan. Takutnya saya nanti di warning lagi. Kejadian kedua kali. Ya, takutnya trauma. Oke, ya itu akhirnya ya dengan minta maaf juga sama akhirnya saya bismillah membawakan lagu itu. Alhamdulillah lega karena sudah bagus gitu. Jadi setiap ke Pasuruan akhirnya itu minta saya untuk bawain lagu itu. Nah, ya kan dari lantaran
salah lirik ya kan, dari lantaran salah lirik bisa menyambung sampai terus ya kan. Tapi rasanya di wording salah lirik gradak gitu ya rasanya ya. Sing ngelingno Habib lah. Putune maneh. Putune. Aduh, Masya Allah saya gitu. Oke lah, ini berarti tantangan buat saya itu. Iya, tapi sampean di saat memilih untuk vakum ya di dunia musik, gak kepikiran sampean Mbak ke dunia musik, istilahnya, "Duh aku pengen nyanyi mana?" Iya. Ada sih kepikiran. Cuman karena waktu itu kan saya berhenti itu sekaligus pas sudah dalam kondisi hamil. Oh, hamil, anak yang pertama yang pertama ya? Di tahun 2008. Akhirnya dari situ saya sudah sharing-sharing dengan suami. Oke, saya berhenti mulai dari sekarang gitu. Terus suami bilang gini, tapi nek misalnya datang ke acara terus ada yang minta sampean untuk nyanyi, silakan, saya nggak pernah melarang gitu. Suami bilang gitu. Tapi kalau untuk sampai istilahnya mencari itulah penghasilan lah istilahnya ya, janganlah kalau bisa gitu suami saya, karena posisi saya juga seorang perempuan, seorang istri kan, jadi apa harus manut selana. Betul gitu. Ya udah tuh akhirnya. Ngomong-ngomong, suami ini suka ke Gambus juga? Suka banget. Waduh. Tapi ada tapinya. Ya apa. Javene lucu loh. Masa Mbak? Ya mungkin dari postur memang dia seperti orang Javen ya. Aku selama kenal Mas Fahron ya. Iya. Gak tau ngetoki Javen aku. Iya memang. Sampai saiki. Gak pernah Javen, dia tuh suka gitu loh Dek. Tapi apa ya, disuruh Javen tuh lucu gitu loh. Akhirnya lebih baik jangan lah gitu. Kapan-kapan tak tarik Gambus. Kayaknya dia kabur deh. Wes siap melarikan diri. Iya kabur. Kalau sukanya suka banget, dia tuh paling suka lagu Haluni. Oh, lagu Javen ya. Haluni itu paling suka dia. Terus lagu-lagu kayak Salimuni dia juga suka gitu. Ya gitu-gitulah. Di saat-saat ini kan sampean memilih untuk vakum di Gambus ya kan. Tentunya ada kegiatan di luar itu. Sampean kegiatan untuk aktivitas sehari-hari apa sekarang itu, Mbak? Kalau sekarang saya kebetulan ada usaha baru ya. Dan tidak pernah saya jamah sama sekali. Wes. Berarti nekat untuk mencoba. Iya, betul. Karena saya memang orangnya suka tantangan gitu ya. Satu suka tantangan, kemudian mungkin sudah ini jalan rezeki yang terbaik yang Allah berikan buat saya untuk sekarang. Ya apa harus harus dilakoni dengan ikhlas, dan itu pun jauh dari kayak mic, kayak komputer gitu kan. Bukan di dunia entertain ya, bukan. Tapi di kuliner. Wah. Jadi orang-orang yang nggak kenal saya itu, saya punya warung itu guyu deh. Guyune rasa ngece. Warung apa ini? Warung Madura Sate Cak Ron. Waduh. Jujur gini loh, aku kapan hari lewat yang belum tahu itu kalau sama. Siara, mosok sih Mbak Dewi ku dodol sate. Saya ngepai Mas Faron, ndak yakin aku jareku. Makanya gitu ya? Dapat beberapa hari dijak teman, ayo ke warungnya Mbak Dewi. Warung apa? Warung sate. Ya Allah, beneran jadi bos sate, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Rame loh saat aku lewat itu. Iya, alhamdulillah. Karena mungkin sekalian promosi gak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa. Nanti ya, karena berapa persen ke channel? Oh. boleh. Soalnya kan mungkin lokasinya kan dekat sama pesantren kayak gitu loh. Jadi awalnya memang saya itu kayak yang mimpi juga lah ya. Ada di dunia seperti itu tuh kayak mimpi gini. Abis itu jangankan saya, ibu saya aja nggak percaya saya mau buka usaha warung tuh, nggak percaya gitu. Karena tahu saya nggak pernah masak, dulunya itu jarang banget masak, karena memang suami tuh nggak mengharuskan untuk saya tuh harus masak, harus ini nggak. Pokoknya yang nggak bikin saya ruwet lah. Pokoknya suami saya tuh suami idaman banget lah ya. Gitu. Ini kalau ada orangnya ini bisa senyum-senyum sendiri dia. Goyang-goyang dewe enggak. Gitu ya, akhirnya mungkin ya kembali lagi ke rezeki ya, mungkin itu yang diberikan Allah yang terbaik. Iya betul.
Sampean kesini kok ndak bareng si Mas Kanjeng Romo? Iya, biasanya saya selalu bareng Mas Sarukan ke sini ya. Iya, kan mirip-mirip Sarukan lah suami saya. Iya, yang agak dalam dewe sapa sih kalau. Soalnya kan katanya kan ngalem suami itu kan dapat pahala toh. Oh, iya, gitu. iya, Apalagi bagus. didengerin banyak orang. Bagus. Semoga Ini juga banyak yang meniru saya gitu. Nah, patut Ya, dicontoh gitu. ya. Ojo ngalem liyane, ngalem bojone. Iya, kebetulan suami saya itu kan pekerjaannya di travel. Selama 2 tahun kemarin kan sudah Berarti- tergeser oleh COVID ya. Iya. Ternyata sekarang ini dia mungkin udah agak rindu mungkin seperti Iya, itu. iya, iya. Terus kapan hari ada yang mengajak, ya dia sempat izin. Tadi malam lah yang minta izin. Ya aku izin yo. Penangdi saya gitu. Aku kangen dalan bilang gitu. Saking Lah suwine. terus, lah terus sing kipas sing sembarang sang apa gitu kan. Bagian sate-sate Iya. gitu. Lah terus aku mbek sopo? Ya wes lah ditutup ae gitu. Ya itu akhirnya suami saya berangkat lah tadi malam ke Surabaya gitu. Kan juga nerima pesanan juga di warung sana itu ya. Iya, alhamdulillah sudah ada beberapa pelanggan yang sudah pesan ke saya buat akikoh, buat pernikahan juga gitu. Ya alhamdulillah iya. dah. Yeah. Wah, luar biasa perjalanan. Kita kembali ke Gambus ya, Mbak ya. Iya. Sampean ini ngefan ke siapa sih untuk vokalis Gambus ini sih? Vokalis Gambus maksudnya di Jember atau Di Indonesia. di Indonesia ya. Saya itu dulu sukanya sama Bang Mustafa Bang Abi. Mustafa Abdullah ya. Itu waduh seneng banget sama beliaunya Ya, itu. mohon doanya kapan-kapan tak hadirkan ke sini Iya, ke podcast ya. amin. Soalnya Kalau bisa saya juga dikabari. oh gitu ya. Iya, minta tanda tangan. Beb, minta tanda tangan, Beb. Iya, saya ngefan banget dulu. Maksudnya selama saya kenal dengan Gambus, itu yang menjadi idola saya dulu memang Bang Mustafa ketika Iya, saya iya. gabung di Miami dan diberi kesempatan untuk membackingi waktu itu. Oh, backing vokal. Iya, backing vokal. Masih ingat itu kisah saya di Blok Agung, di Pondok Pesantren Blok Oh Agung. ya, dulu backingnya kan ada Mbak Aziza. Iya betul, Mbak ada Fitria. Aziza, ada Fitria, ada saya Ya juga. Allah, pada kemana itu orang-orang itu ya? Pada ngurus anak-anaknya. Aduh, jadi ibu rumah tangga. Iya betul. Saya itu sama teman-teman Gambus bertiga ini banyak banget deh kenangannya, banyak banget. Makanya Gambus itu buat saya selalu di hati Iya, ya, nggak iya. bisa dilepas gitu Bukan saja. hanya sebatas hiburan aja ya, Iya. juga hobi. Iya betul. Ya terima kasih banyak kalau Bang Mus bisa hadir di sini. Insya Allah ya, mohon di podcast Dancing doanya lah. Sakinidah. agar bisa hadir di sini Iya, kumpul-kumpul. iya, amin, amin, ngopi. amin. Ayo, mari. Boleh ya? Silahkan. Memang untuk sampean ini, Mbak. Alhamdulillah, soalnya sudah agak kering ini. Boleh nyodok sepeda. Oh jadi buka. Alhamdulillah. Ini memang sengaja racikan teh dari Endorse lagi ya? iya, Aduh, dari Jadi- mana ini? XX dulu, jangan dulu. Nanti belum saatnya nanti. Oh enggak boleh ya? Iya, boleh ada saatnya nanti. Oh gitu. Ada iklannya berarti hebat ya. Sudah punya iklan gitu sih. Oh iya, Mbak. Sampean nyanyi paling jauh di mana, Mbak? Saya nyanyi itu paling jauh di Madura kayaknya ya. Di Madura itulah. Madura ya. Di Saya ingat sama Mbak Dewi dulu juga pulang dari Madura naik kapal kapal laut yang lewat sana ya, lewat situ Bondo sana. jangkar ya, Lewat ya, jangkar. Saya tuh pertama kali tuh Mbak naik kapal kayak gitu tuh Mbak lewat Oh laut. gitu Iya. ya. Pertama kali. Sakno, ya podo sakjane. Saya Pas pun sebenarnya anginnya juga pernah- buanter, muntam bolak-balik. Oh iya betul. Iya. Sampean ya apa kuat itu sama naik kapal? Kuat ya karena kan waktu itu ada ini ya
ada teman-teman kan, ada Aziza, ada Fitria, gitu kan. bareng-bareng Jadi gitu ya. guyon-guyon tok. Iya, Kalau iya. ndak dibuat guyon emang gitu kan, Dek, kayaknya Lah, sepaneng. pening ya, pening. Ngeluh ya. Jadi lihat laut tuh kayak yang apa ya, kayak kita tuh mau terjun ayo gitu. Jadi ya dibuat itulah guyon gitu-gitu itu wes. Serunya main di luar daerah itu gimana, Mbak? Maksudnya setiap daerah kan punya karakter masing-masing. Iya, Apalagi kayak kita main di Madura, rata-rata warga Madura yang religius, yang Antusias ya. kan jelasnya. Beda memang yang main di Beda. sana itu, Mbak ya. Beda banget. Di sana itu kan memang apa ya, Gambus itu kalau katanya orang sini tuh dangdutnya sana Iya, gitu ya. betul. Jadi apa ya, penerimaannya juga segala macamnya itu lebih ke arah apa, pokoknya antusias banget gitu Iya, loh, Dik. iya. Jadi kita tuh seperti yang bener-bener diistimewakan di sana gitu. Kan satu konser, maaf saya kalau nyebut tanggapan itu nggak enak kayak ya. Iya. Lek tanggapan kayak tanggapan Om Sarina apa. Justru harusnya itu kan konser gitu loh, biar Konser. keren kan Biar gitu. bonafit gitu, yes. Gitu. Jadi saya dulu kalau ditanya teman-teman, gak masuk kerja tanggapan ta? Hey, sorry, konser ya, bukan Duduk tanggapan. tanggapan. Apa? Iya, duduk tanggapan Iya, konser. bukan Ya. tanggapan ini, konser ya. Jadi enggak terima saya. Ya itu waktu di Madura kalau nggak salah pernah ini ya, pentasnya yang tinggi banget itu, Ya, mungkin ya. Dek Mida pernah inget itu ya. Di Itu daerah- lebih 1,5 meter lebih, hampir lebih 2 itu. meter kayaknya. Soalnya kan orang-orangnya kita di bawah semua itu. Iya. Ya untungnya halamannya lebar ya kan. Iya, betul. Ya itulah Wes. senengnya gitulah kalau main di Madura itu. Oh iya, selain di tanggapan ya, kayak tadi selain tanggapan Konser lah ngono lah, ojo tanggapan. terlalu kasar kalau Iya. Soalnya aku pikiranku ki lek tanggapan koyo sing Sarina Nabu. berarti apa sampean ngono, sampai Dek? sekarang enggak terima kalau Nggak terima tanggapan. saya. Jujur, iya bener. Sampai sekarang pun kalau ada yang bilang tanggapan Ondi, saya tidak terima. Konser. Jadi tolong bedakan antara tanggapan dan konser Iya, gitu loh. iya. Nah ini guyon aja guyon. Oh, iya. Tapi bener memang Selain nggak terima. aktivitas sampean konser ya tadi Ya, ya. konser. Saya juga mengikuti sampean ini, kayaknya pernah ikut lomba-lomba sholawat ya, festival. Iya. Jadi prestasi seperti itu ya apa itu Mbak, ceritanya, Mbak? Emang gini deh. Pada dasarnya setiap vokal memang harus mengukur kekuatan kemampuannya itu memang harus lewat itu gitu loh. Oh gitu. Iya. Karena apa, kalau kita nggak ikut festival kan nggak ada yang menilai kita. Dipikir meskipun kita fales atau apa ya babano nggak ono Iya. sih nilai kan. Tapi ketika kita ikut festival itu ada nilai plusnya. Nilai plusnya apa? Kita bisa apa ya, memperbandingkan dengan yang lain. Betul. Gimana sih yang lain gitu loh. Terus kira-kira nilai kita tuh ada di titik mana gitu. Jadi ketika kita sudah tahu berada di titik itu, kita tuh tinggal memilih. Yang jelas kita harus lebih banyak Iya, lagi iya. berusaha untuk bisa. Jadi bukan gitu. semata-mata untuk mengharapkan hadiah. Oh bukan, saya festival itu memang sukanya dari situ. Apalagi kalau festival misalkan ada grup ya, Iya, grup. Kemudian kalau bisa musiknya tuh di aransemen sendiri. Itu saya paling suka karena saya Dirombak memang ya? saya memang sukanya itu tantangan kayak gitu. betul, Jadi betul. nggak mesti itu aja gitu. Nah, soal festival saya tuh pernah ada pengalaman lucu banget ini. Nah, ya Pak. Guyu dhisik anak. Saya mulai dari kecil memang sudah ini sering festival. Mulai dari TK juara 1, harapan 1, terus sampai akhirnya di tingkat SMP waktu itu. Oh iya. Iya, tingkat SMP itu ada yang ngajak, kebetulan teman saya satu kelas ngajak, juga suka nyanyi dia. Wi, ono festival bintang dangdut di Prosalina gitu. Wes. Dangdut, iya dangdut, ayo melok. Aku lagunya apa gitu. Nah pada waktu itu pilihan lagunya Bunga Dahlia, Siapa Kau ya. Iya. Nah itu dikasih referensi sama Prosalina. Akhirnya saya nyari lah kaset. Waktu kan masih kaset Oh Dek. iya Kaset ya, betul. pita. Betul. Sing di
rek mana Iya. piano mana sampai Yang- kadang sampai bulet ya. Ada set A set B. Iya, soalnya kan sering dipakai itu. Akhirnya ya mau daftar. Oke, daftar. Pada waktu itu insya Allah kalau nggak salah penyiarnya Mas Resa mungkin Mas Resa, ya, iya, Mas Resa mungkin. Kalau nggak Mas Resa almarhum Mas Rizky. Betul almarhum. Tuh. Akhirnya, wes sama nyopo. Oke, aku nyopo siapa kau gitu. Oh. Kalau belum pernah dengar lagunya kayak gini. Siapa kau andainya aku katakanlah sejujurnya. Yang itu kan. Oh. Nah, itu aku belajar itu deh. Udah. Wes kaset terus rotok bulet yo, wes akeh latihan. Akhirnya berangkatlah saya. Izin pada waktu itu masih sekolah. Heeh. Pas waktu jam 9, acaranya kan jam 10, saya berangkat. Izin sama guru, "Pak, minta tolong saya ini mau ikut festival Pak di Radio Pro Iya, Salina." iya. Wah, bangga kan? Iku Iya, sik iya. melok iku maksudnya. Rek, rungokno yo, cari dukungan lah. Oke. Nah, pada saat di Pro Salina, oke, teman saya sudah selesai. Akhirnya saya dipanggil. Dewi Sagita beri aplaus gitu kan. Habis itu pas di nada tinggi, Dek, saya nggak kuat. Jadi suaraku ngik metu Dek. Metu suara kucing ya. Membuat hati gitu kan. Nah itu saya nggak kuat. Membuat hati. Akhirnya pada waktu itu langsung saya tuh gimana ya, saya tuh harus menuntaskan lagu ini kan. Iya. Boleh saya mutung nggak sampai situ. Harus sampai selesai kan ya? Harus sampai selesai. Wes pikiran nggak karu-karuan, tapi ya saya harus kontrol gitu kan. Aduh, suara kucingku kok metu ya Allah. Wes kaset amburadul gitu kan. Kan otomatis down sudah ya. Sudah down, tapi saya berusaha untuk gimana caranya untuk menyelesaikan Betul. pekerjaan ini kan. Akhirnya udah keluar selesai, katanya penyiarnya entah itu Mas Rizky atau siapa ya. Waduh, kok gitu ya Mbak? Suaranya terlalu tinggi. Komennya. Iya, overtone ya Mbak tadi. Iya. Akhirnya naik lin kan waktu itu kan, naik angkot ya, angkot yang warna kuning itu. Nyampe di sekolah, apik lo mau. Nadane ono sing tinggine ya. Aduh, saya juga ketawa-ketawa, itu pengalaman paling lucu. Cuman karena kejadian itu membuat saya bersemangat kalau misalkan ada Pro Salina ngadain festival, saya harus juara 1 ini. Iya. Gitu. Saya sudah harus bisa mengontrol saya sendiri. Jadi ambisi gitu. itu terus ada Mas ya. Jadi terus belajar dan akhirnya pada saat festival kan kayaknya sampean loh, Dek. Festival yang 5 orang. Oh iya. Musik Islami. Musik Islami. Betul. Tuh, alhamdulillah kan dapat juara 1 ya. Iya, kalau iya. nggak salah. Terus yang keduanya itu juga saya punya ikut juga festival. Waktu itu festival Gambo Solo. Ikut juga, dan saya posisinya memang sudah nyanyi pada waktu itu. Saya mencoba untuk, karena ini yang menang dikirim ke Surabaya, jadi saya lebih ingin ngetes kemampuanku iki piye. Sampai mana? Iya, ya kan? sampai di mana gitu loh. Akhirnya dites, alhamdulillah saingan saya itu suaranya bagus-bagus, Dek. Bener. Itu tingkat apa itu, Mbak? Awalnya ya tingkat radio masih. Oh iya. Iya, radio Jember di Pro Salina itu. Waktu di nyanyi di radionya itu suaranya luar biasa, Enak-enak bagus banget. kabeh, Mbak. Enak-enak. Waduh. Aku sajane wis rodok ketir-ketir pisan Iya, ya. Cuman saya harus semangat gitu kan. Akhirnya setelah lolos seleksi dari pihak radio, dihadirkanlah, maksudnya langsung face to face dengan jurinya. Nah dari situ ternyata suara-suara mereka yang awalnya bagus banget di radio, ketika ketemu langsung dengan juri itu bisa blank gitu loh. Jadi bisa nervous gitu. Ya alhamdulillah akhirnya diumumkan saya juara 1. Dari situ luar biasa. alhamdulillah dari situ akhirnya dikirimlah ke Surabaya saya. Sampai dikirim ya? Iya, dikirim ke Surabaya melawan di 5 radio waktu itu. Dari Situbondo, Bondowoso, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Jember, 6 sama Jember. Gitu. Pada waktu itu ya memang ada pelatihan sudah. Iya. Jadi dipanggilkan guru vokal gitu. Oh, sampai di Iya, dari Pro Salinanya memang dipanggilkan guru vokal gitu.
Ya, dan alhamdulillah juga di sana juga dapat juara 1 saya di Surabayanya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi senengnya apa ya, festival itu perjalanannya. Ya, betul. Proses. Iya, proses menuju Ya, keberhasilannya keberhasilan. itu yang dirasakan. Jadi kan kita tahu kemampuan kita sampai mana. Iya, betul. Nah, terus di tingkat kayak di Surabaya kan otomatis Persaingannya banyak. Terus iya, enak-enak gitu. enak-enak banget. Jadi ya itu. apa menginspirasi kita untuk tambah belajar. Iya, betul. Jadi makanya saya kenapa suka memang ikut-ikut festival seperti itu, karena bagi saya itu positif. Iya, gitu iya. loh. Kalau urusan hadiah nomor Kalau 17 ya. hadiah juara berapa itu sudah urusannya monggo rezeki-rezekian Ya, kan aslinya rezeki-rezekian. kan, kembali lagi ke Gusti Allah. Cuman yang saya suka itu ya itu tadi sudah banyak manfaat. Dan lagi juga bisa buat cerita ya kan. Aku dulu Iya, saya betul. lomba di sana. Punya apa ya, piala itu maksudnya ceritanya ke anak-anak kita Iya, besok, biar buat support juga gitu. Iki lo mbok biyen Waduh, mbok erek elek. melu lomba. Iya betul. Jadi dari situ anak-anak saya juga semangat gitu loh. Iya. Gitu, ya mengajarkan itu. Wah. Kemudian selain ikut lomba ya kan Mbak ya. Kan saat itu Saman masih jadi vokalis ya kan. Ya, pada waktu itu. Nggak terbentur sama job-job yang sudah masuk itu Mbak saat dikirim ke Surabaya terus kemana? Kan otomatis ada Alhamdulillah tanggal. Enggak, sudah. Oh, free waktu itu ya. Karena memang saya sebelum ini sudah saya persiapkan dulu. Ketika sudah deal di Prosalina dapat juara dan harus mengikuti perwakilan ke Surabaya, Iya, akhirnya saya iya. tidak menerima job sama sekali memang. Jadi saya fokuskan untuk itu. Gitu. Ya itu juga ini juga bisa buat masukan ya untuk vokalis-vokalis Iya, sekarang ya. betul. Jadi ayolah kita juga semangat kalau emang mau terjun ke musik, Ya. ya totalitas Iya, jangan nanggung-nanggung. harus benar-benar maksimal gitu loh, Dek. Iya. Jangan apa ya, kita tuh mengikuti sesuatu hanya karena uang, jangan seperti itu. Tapi apa ya, harus dapat ilmunya juga gitu. Karena sebenarnya kan kalau nyanyi itu bukan cuman untuk uang. Iya, Ketika iya. saya sudah lepas dari nyanyi, pas ada acara ibu-ibu disuruh sholawatan gitu kan, juga kita akhirnya bermanfaat gitu Iya, loh. iya. Yang penting kan itu Iya, gitu. iya. Jadi apa yang kita peroleh dengan apa yang sudah kita kerjakan itu yang terpenting. Jadi kita nyampe ke masyarakat gimana nanti ya betul. berbaur dengan masyarakat. Iya, jadi sosialnya juga dapet, ilmu suara ininya juga dapet gitu loh. Ya itu Aktif di apa itu sholawatan fatayat, Fatayat. muslimat ya. Aktif sih, cuman mulai punya warung sate. Kalah Repot. be sate Madura. Lah ya iku. Ya, Oh iya. semoga saya cepat punya karyawan gitu ya. Akhirnya saya bisa ikut ibu-ibu lagi. Jual apa aja di sana sih Mbak? Sate aja menunya. Sate menunya itu sate ayam, sate kambing, gulai juga ada, sup kikil juga, terus soto juga, cendol pun juga. Dan cendol itu saya benar-benar bikin sendiri, Oh, made in sendiri. made in sendiri. Weh. Dan lagi-lagi ibu itu kaget. Ndak anakku iki apa maneh gawe apa maneh. Tapi ternyata setelah apa ya istilahnya tuh saya pertama kali buat, bismillah ya. Bismillah. Ada yang banyak yang tanya, Mbak resepnya itu dari mana sampean? Saya resepnya dari coba-coba gitu loh, coba-coba terus dengan apa ya, anuku dewe gitu loh. Buat saya enak, insya Allah buat orang juga enak gitu loh. Akhirnya pas saya coba, pertama kali saya kirim ke mertua, ke ibu mertua sama ibu gitu, saya kirim. Tester, mohon dicoba dan mohon dinilai. Akhirnya setelah dicoba, enak loh iki. Alhamdulillah. Positif Berarti, ya? Iya positif. Berarti boleh niati saya jual, saya gitu. Oh sip Endok, sip gitu. Wah, akhirnya dari doa itu ya, ucapan itu adalah doa. Jadi Bismillah saya menambah menu itu lagi. Ya itu makanya buat pelajaran jangan takut untuk mencoba. Iya betul. Selama itu bikin kita positif ya, bikin kita Positif. maju, jangan takut untuk mencoba. Iya betul.
Makanya kadang anak saya itu yang paling kecil, kadang tuh nyindir loh, Dek. Nyindir Iya. apa? Nyindir, ibu ini ya awalnya ibu pegang mic, katanya gitu. Oh iya, terus nak, habis itu ibu pegang komputer. Terus terakhir ibu pegang pisau. Jadi ya Allah, ternyata anak-anak saya itu meskipun mereka terlihat cuek tapi memperhatikan Berarti gitu loh. ikut menilai ya? Iya, ikut menilai tuh. Ya Allah, kok bisa tahu sih? Nah, iya kan ibu dulu jadi ini. Lah sekarang ibu pegangnya pisau terus. Asalkan pisaunya jangan digini kan. Oh, iya. Nah. Lain lah udah. Iya, tadilah.